حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan karunia yang Allah berikan kepada kita digerakkan hati untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mawdi'ana fi hadhihi al-lailah 'anil 'ujub wal kibr, ya. Tema kita pada malam hari ini insyaallah ujub dan sombong. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub dan sombong ini memiliki kesinambungan yang sangat terikat. Ya, jadi ujub itu adalah tangga pertama untuk menuju kesombongan. Tetapi ujub dan sombong ini tentu memiliki makna yang berbeda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ujub secara bahasa itu adalah berbangga atau membanggakan segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Dan unsurnya hanya dua jamaah sekalian. Unsur ujub itu hanya dua. Yang pertama adalah berbangga diri dan ada sesuatu yang dibanggakan di dalam dirinya. Sedangkan sombong makna secara bahasa adalah tinggi, ya, meninggikan diri. Atau makna lain adalah merasa dirinya tinggi dari yang lain, ya. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Fir'aun la'natullah alaih, ana rabbukumul a'la, ya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya, di antara Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Meskipun Fir'aun la'natullah alaih meyakini adanya Tuhan dari Tuhan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi tetap Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la dengan sifat sombongnya itu. Dan kemudian sombong itu memiliki tiga unsur jamaah sekalian. Apa saja itu unsurnya? Yang pertama, orangnya yang sombong, ya, temperamental, ya. Kemudian ada sesuatu yang disombongkan, dan yang ketiga adalah ada objek yang untuk menunjukkan kesombongan itu sendiri, ya. Jadi kalau ujub tadi tidak ada objek untuk menunjukkan sesuatu yang kelebihan yang ada di dalam dirinya, ya. Kalau sombong ada objek untuk menunjukkan kesombongannya itu, ya. Jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah, terkait ujub ini apa kata para ulama? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa al-ujub huwa isti'zamun ni'mah an tasawwuri istihqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Jadi ujub itu adalah engkau menganggap hebat nikmat yang ada di dalam dirimu dan merasa tenang dengan nikmat
tersebut sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa ujub itu intinya adalah engkau merasa bahwasanya keberhasilanmu adalah sebab dari dirimu, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat diri seseorang itu berhasil. Dan dari sinilah Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa al-ujub itu min babil isyraki bin nafsi. Ya, ujub itu adalah pintu dari menuju menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Jadi ujub itu adalah menyekutukan Allah bin nafsi dengan dirinya sendiri. Seakan-akan keberhasilan yang seseorang itu dapatkan tidak ada kaitannya dengan Allah, ya. Keberhasilan seseorang yang ia dapatkan seakan-akan dari kecerdikan, kecerdasan, kekuatan dari seseorang sendiri, ya. Kemudian dalil tentang ujub dan bahayanya. Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikatin, syuhun muta'un, wa hawan mutba'un, wa i'jabul mar'i bin nafsih." Ya. Jadi ada 3 perkara kata Nabi SAW yang dapat membinasakan para pelakunya. Ya. Yang pertama adalah rasa pelit yang ditaati. Rasa pelit yang kemudian menjadi sesuatu sifat atau menjadi watak dari seorang manusia. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i bin nafsihi. Ya. Yang ketiga adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat ujub ini. Karena sifat ujub ini sangat berbahaya sekali untuk amal kebaikan kita, ya. Yang perlu kita ketahui jamaah sekalian dari bahayanya sifat ujub ini, yang pertama adalah salah satu dosa besar, ya. Sudah menjadi hal umum, ya, yang sudah kita ketahui bersama bahwa barang siapa yang melakukan dosa besar akan menghantarkan kepada pelakunya kepada dalam api neraka yang menyala-nyala, wal'iyadzubillah. Kemudian bahayanya dari sifat ujub yang kedua adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ujub ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa mereka yang ujub seakan-akan tidak butuh dengan kekuatan dari Allah dan merasa berjalan dengan sendirinya di muka bumi ini, ya. Karena memang kalau kita melihat kisah orang-orang terdahulu, ya, seperti kaum Ad, ya, wa ila adin akhahum huda, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diazab karena merasa mereka adalah merupakan dari kaum atau dari kabilah yang sangat kuat. Man huwa asyaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan, siapa sih yang lebih kuat daripada kami, ya. Kemudian di waktu yang bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan angin yang sangat dingin, ya. Rihan sorsoran atiyah. Jadi angin yang sangat dingin, dan angin itu berjalan Allah kirimkan kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari. 7 malam 7 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab itu kepada kaum Ad, tidak ada sisa sedikit pun, baik dari orang-orangnya, rumah-rumahnya, berhala-berhalanya. Ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan buat kita agar kita tidak, sifat ujub itu tidak ada di dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, bahaya dari sifat ujub ini adalah menghilangkan keikhlasan. Menghilangkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang menyebutkan sedekah infaknya, di dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang atau mereka-mereka yang menyebut infak sedekahnya kemudian menyakiti perasaan orang yang menerima infak itu, Al-Quran menggambarkan seperti
debu yang hinggap di sebuah batu yang sangat licin, kemudian turunlah hujan yang lebat, maka tidak ada bekas pahala sedikit pun di dalam diri seseorang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contoh ujub. Contoh-contoh ujub ini sering kita temui di sekitar kita, ya. Yang pertama adalah ujub dengan harta. Ujub dengan harta, ya. Jadi jangan pernah kita merasa harta yang kita dapatkan selama ini itu disebabkan karena kecerdikan kita dalam bermuamalah. Karena misalkan seseorang itu sekolah dari sarjana, kemudian magister di ekonomi Islam, ekonomi muamalah, kemudian memiliki banyak harta disebabkan karena bisnisnya yang sangat lancar, ya. Itu disebabkan, jangan sampai seseorang itu menganggap bahwa harta yang ia dapatkan disebabkan karena kecerdikan, kecerdasan yang ilmu seseorang itu miliki, ya. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada juga orang yang berdagang. Orang yang berdagang dari siang sampai malam, ya. Ilmunya juga tidak sedikit, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak diberikan keridhaan sehingga barang dagangannya tidak satu pun yang terjual. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kecerdikan kita, bukan juga karena kekuatan kita dalam berdagang itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga selaras dengan apa yang dialami oleh Qarun. Dikisahkan pula bahwa Qarun itu bagian dari umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Qarun juga menjadi bukti nyata yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran karena sifat ujub dan sombongnya, ya. Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, ya. Kekayaan yang aku dapatkan semua ini disebabkan semata-mata karena ilmu yang ada di dalam diriku. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengazab Qarun ini, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-81, maka kami benamkan dia Qarun bersama seluruh harta kekayaannya dan rumahnya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada satu golongan pun yang mampu menyelamatkan Qarun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah ujub dengan nasab yang tinggi, ya. Ujub dengan nasab yang mulia, ya. Sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah, ya, yang merupakan ahlul bait dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian dari mereka, ya, menyangka bahwa selamat dengan kemuliaan nasabnya tersebut, ya, dan selamat leluhurnya mereka, dan ia telah diampuni dosa-dosanya, ya, karena menganggap bahwa mereka keturunan darah biru lah kalau bahasa kita sekarang, ya, keturunan orang-orang yang mulia, ya. Padahal jamaah sekalian, sehingga sebagian mereka juga menghayal bahwa seluruh orang yang di luar dari kalangan mereka adalah budak-budak mereka. Padahal jamaah sekalian yang perlu kita ketahui bahwa nasib seseorang itu maupun di dunia ataupun di akhirat itu tidak ditentukan oleh nasab yang mulia atau nasab yang tinggi. Sekali lagi bahwa jamaah sekalian, yang menentukan nasib seseorang atau nasib kita di dunia maupun di akhirat itu bukan nasab yang mulia, tetapi ketakwaan kitalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takwa itu apa artinya? Jamaah sekalian, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berbeda dengan iman, ya. Iman selalu disandingkan dengan takwa. Biasanya iman itu adalah pondasi, sedangkan takwa itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
ujub dengan ketampanan dan kecantikan. Sebagian orang mengira bahwa kecantikan, ya, ketampanan itu disebabkan karena seseorang itu melakukan perawatan yang tidak murah. Bahan skincare-nya juga tidak murah. Padahal jamaah sekalian, kalau kita sadari bahwa kecantikan, ya, ketampanan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga orang yang melakukan perawatan, ya, melakukan pengobatan yang mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tapi tetap saja parasnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan di dalam dirinya. Maka dari itu jemaah sekalian, segala perubahan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ujub dengan kekuatan, ya. Di pembahasan sebelumnya, ujub dengan kekuatan seperti yang diucapkan oleh kaum 'Ad, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala diazab dengan angin yang sangat dingin selama 7 malam. Kemudian ujub yang berikutnya adalah ujub dengan kecerdasan dan akal, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga ini tidak menjatuhkan profesi tertentu, ya. Misalkan ada seorang guru mengatakan si fulan itu bisa sesukses ini karena saya dulu menjadi wali kelasnya, karena saya dulu yang mengajari anak itu ketika di sekolah. Ini sesuatu hal yang perlu diwaspadai jemaah sekalian, karena hal yang demikian dapat menjatuhkan kepada pelakunya di dalam sifat ujub dan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Jangan sampai seseorang itu ingin merasa di dalam dirinya dianggap sebagai orang yang berjasa di dalam diri seseorang. Misalkan contoh lain, kalau dia seorang misalkan pengurus kebersihan, ya, ini mohon maaf, ya, semoga ini tidak menyinggung di antara kita, ya. Kalau dia seorang pengurus kebersihan, ya, misalkan itu kalau bukan saya jadi pengurusnya, itu tidak akan bersih setiap waktu, ya. Itu akan muncul, sudah muncul sifat tanda-tanda wujudnya di situ, ya. Kemudian misalkan yang sering terjadi juga di sekitar kita, yang sering kita lihat, ya, misalkan tukang parkir, ya. Ini kalau bukan saya tukang parkirnya tidak akan serapi ini, ya. Itu jangan sampai kita mengatakan keluar kata-kata seperti itu di dalam lisan kita, ya. Misalkan juga saya sebagai imam, ya, yang kemudian barusan sholat maghrib ada beberapa kalimat, misalkan ada yang membenarkan, ya, jangan sampai muncul kemudian kata-kata itu kalau bukan saya yang membenarkan bacaan imam sholat, itu tidak akan ada yang membenarkan, ya, tetap aja salah begitu. Jadi jangan sampai menganggap bahwa diri kita itu sebagai orang yang berjasa di dalam kehidupan orang lain. Hati-hati dengan ujub ini jemaah sekalian, karena bagi para pelakunya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan contoh-contohnya juga banyak yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal juga yang tidak kalah penting agar kita terhindar dari sifat ujub ini. Yang pertama adalah menyandarkan semuanya kepada Allah, termasuk kekayaan, ya, seperti kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, ya. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diriku, ya, termasuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan sebuah singgasana dalam waktu sekejap, ya. Dan beliau mengatakan qala hadza min fadli rabbi, ya. Ini adalah sebuah karunia yang datang dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini bersyukur atau kufur kepadanya. Maka ketika
Itu juga beliau melanjutkan perkataannya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ketika seseorang itu kufur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah itu Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak butuh dengan amal manusia. Dikatakan pula bahwa Allah itu tidak butuh dengan amal manusia, dengan ibadah manusia. Bagaimana yang betul? Yang betul adalah kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsi bahwa dari penciptaan jin dan manusia sampai akhir penciptaan jin dan manusia, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan apapun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh permintaan jin dan manusia dari awal penciptaan sampai akhir, maka kekayaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun, kecuali berkurangnya ketika jarum dimasukkan ke dalam lautan dan meneteslah air di dalam jarum itu. Maka seperti itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang membutuhkan amal ibadah itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mencapai derajat hati yang salim, qalbun salim, hati yang sehat adalah suratul istijabah. Segera merespon peluang-peluang kebaikan. Karena peluang-peluang kebaikan itu juga kita membutuhkan itu. Dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang dapat memberatkan timbangan amal soleh kita. Kemudian agar terhindar dari sifat ujub yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di sini maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah. Kalau kita mendapatkan kesenangan itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan susah di dalam hidup kita itu karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Dan biasanya kalau orang sudah lolos dalam ujian yang telah Allah berikan kepada kita, itu berarti sebentar lagi kita akan naik tingkat. Sebentar lagi iman kita akan meningkat, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah sifat ujub ini jamaah sekalian. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam jalan yang benar. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.